Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat kafiku sekalian. Selamat berjumpa lagi bersama saya Arga pada kuliah ke-71 bab terakhir dari buku Philosophical Instruction dengan judul Good and Evil in the Cosmos, ya. Kebaikan dan keburukan di alam semesta. Ya, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang mendasar ya di alam semesta. Apa sih yang disebut dengan baik dan apa yang disebut buruk, good and evil, ya. Kan selama ini kita di alam semesta ini menemukan kebahagiaan, kebaikan dan juga keburukan yang selalu kita hindarkan. Manusia selalu mencari kebaikan seperti kesehatan, pengetahuan, keamanan, serta menghindari evil. Ya, evilnya itu keburukan, ya, illness, ignorance, insecurity. Ya, itu adalah contoh-contoh keburukan. Nah, pertanyaannya kan selalu, betul nggak yang kita rasakan baik itu sebenarnya baik buat kita, ataupun yang buruk itu buruk buat kita? Karena Allah pernah menyiratkan di dalam Al-Quran bahwa janganlah kau terlalu bersedih atas sesuatu yang keburukan yang menimpa pada dirimu, dan janganlah kau terlalu bergembira atas kebaikan yang menimpa dirimu, kebaikan yang menimpa dirimu, ya. Bahwa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah, yang buruk menurut kita belum tentu buruk menurut Allah, ya. Ayatullah Taqimis Bayasti mengatakan that is whatever is found to be in agreement with his own innate desire, ya, yang cocok dengan nafsunya, keinginan manusia, maka itu disebut baik. Dan yang tidak cocok dengan keinginan manusia disebut buruk, ya. Itulah yang definisi baik dan buruk. Nah, padahal kebaikan yang sempurna itu, kalau kebaikan itu menurut Allah, dan keburukan yang sempurna adalah kalau keburukan itu sesuai dengan pandangan Allah, ya, menurut Allah. The characteristic of man are omitted from one side of the relation, and the relation among all conscious entities which possess desires and inclination to other things are considered. In this way, good will be equivalent to desirability of all conscious entities, and evil will be equivalent to undesirability for conscious entities. Ya, ada juga yang mengatakan bahwa good itu kalau ada sesuatu, ya, seperti sehat, ada kesehatan, terus kaya, ada uang, ya, ada properti, ada kepemilikan. Nah, sedangkan sakit itu tidak adanya kesehatan, terus miskin itu tidak adanya kepemilikan, ataupun uang, tidak ada uang, ya. Nah, jadi ada yang mengatakan baik dan buruk itu sesuai dengan existence sesuatu, ya, keberadaan. Jadi kalau keberadaannya dihilangkan, maka itu menjadi buruk, ya. Seperti hilangnya kesehatan atau sakit itu menjadi keburukan dari seseorang, ya. Nah, lalu bagaimana pandangan filosofisnya, ya? Sebenarnya tidak ada yang baik dan buruk, ya, karena memang itu sudah ditentukan Allah di Lauhul Mahfudz, ya, di Lauhul Mahfudz, di sebelum alam semesta ini terbentuk. Karena Allah menciptakan alam semesta ini sudah lengkap dengan
aturan-aturannya lengkap dengan apa-apa yang akan terjadi, ya, sudah ditulis oleh Allah, ya. Nah, bagaimana dengan philosophical analysis? From one perspective, the cases to which good and evil are attributed may be divided into two groups. One group of those things whose goodness and or evil is not causally dependent on anything else, such as the goodness of life and the evil of death. And the other group is those things whose goodness or evil is causally dependent on other things, such as goodness of those things on which the continuation of life depends on the evil of that which causes death. Jadi hidup itu kan karena ada continuation, ya, kelanjutan daripada kehidupan. Nah, sedangkan kematian itu disebut evil karena ketiadaan daripada hidup itu sendiri. Nah, sebenarnya menurut filosof ada yang tergantung dengan keberadaan yang lain, baik buruknya itu, atau tidak tergantung pada yang selainnya, ya. Nah, sebenarnya takdir Allah itu itulah yang terbaik menurut Allah. Apa yang terjadi di alam semesta ini, di kosmos ini, itulah yang terbaik menurut Allah, ya. Jadi kalau misalnya memang kita sudah ditakdirkan mati, ya itulah yang terbaik menurut Allah. Kita ditakdirkan sakit, ya itulah yang terbaik menurut Allah, ya, yang terjadi di alam semesta ini. Jadi kita tinggal menerimanya aja, tidak ada yang baik dan tidak ada yang buruk. Tinggal kita kepasrahan kita untuk menerima semua yang terjadi di alam semesta ini, ya. Bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini memang sudah ditentukan oleh Allah. Ya, kalau orang-orang yang beriman ya akan selalu mempasrahkan semua apa yang terjadi ini, baik dan buruknya itu sudah ketentuan dari Allah, ya. Yang kedua, all innate inclination, desire are subsidiary and respectful of the love of the self. And since all conscious existence love themselves, their own survival, their perfection, they have inclination toward the thing which affect their survival and perfection. In other words, toward the thing which satisfy their physical and physic needs. Nah, ada orang yang selalu memikirkan, makin gendut, makin tambah sekarang udah tidak cantik lagi, makin jelek gitu, makin gendut, makin bergelambir ataupun sudah berkerut, ya. Nah, itu manusia selalu berkeinginan selalu tampil cantik dan tampil sehat, ya. Padahal hukum alaminya bahwa manusia itu akan tua, menua, dan akhirnya meluruh dan akhirnya akan mati, ya. Bahwa tidak ada yang selalu muda, selalu awet, ya. Nah, therefore, the most fundamental object of the desire is the self, ya, diri. Hanya dirinya aja yang diperhatikan. And then come the survival and progression of the self. The desirability of the other thing is due to their effect on providing these basic desirable things. Ya, jadi selalu yang dipikirkan nafsunya, dirinya, hanya fisiknya saja, bukan batinnya.
In this manner, a clear way is obtained to generalize good and evil to perfection and imperfection. Nah, ada yang bilang bahwa good itu pelengkapan dari kesempurnaan, dan evil itu adalah imperfection, ya, ketidaksempurnaan. Ya, inilah kuliah saya, kuliah dari buku Philosophical Instruction. Kita sudah sampai di akhir-akhir kuliah kita. Mudah-mudahan saya akan bisa menyajikan buku-buku terbaik lagi, buku filsafat ya utamanya. Dan ini terakhir kali saya live menyampaikan materi. Saya harapkan Sobat Kafiku sekalian like, subscribe, dan komen agar kuliah saya ini berguna bagi Sobat Kafiku sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih atas segala atensinya selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.